Hari ini TV Play ya itunya ini. TV Play bro. TV Play bareng Ipsi Hoyer. Ini Keren. skripnya. Skrip yang buat Rimbo bro. Yang buat adalah Rimbo. Terima kasih Rimbo. Gila. Keren. jangan Jogja, di Jogja, di Jakarta Bagus. nulis. Skrip keren. Keren. apa aja bang? Ini tips menulis. Skrip apa? TV Play. Tips menulis. Tips menulis dulu. Ngikutin Bang Rudi Sipit bro. Saya siap revisi 7 kali. Gitu. Sejauh ini revisi berapa kali? 5. 5. Oke. Nah, sekarang ke Hipsi. Hip. Apa cok? Karena aku kan di TV Play kan jarang gitu, Hip. Kan kadang kan aku juga pengen main di TV Play gitu. Nah, itu gimana tipsnya biar bertahan di industri ini gitu. Kan aku juga. Iya kan ya? Bener gak sih? Secara kesempatan kan banyak Hipsi. Betul. Otomatis kan aku kesempatanku dikit. Jadi biar Kerja terus masih sih. pada waktu dapat kesempatan itu aku bisa bagus. terus. Kalau TV Play terus tuh Regen tuh terus apa? Gak mau bagi-bagi. Mau, tapi maksudnya kalau ditanya tipsnya, aku pernah dengar dari Regen. Apa tips pertama? Bukan pertama, nggak tahu. Pertama, kedua kata Regen tuh. Yang penting kita tuh di TV kelihatan enak aja katanya. Enak gitu. itu apa? Enak itu nggak perlu memaksakan diri. Kadang-kadang kan kita punya jokes nih, harus kita paksain jokes itu keluar. Padahal nggak harus gitu. Kita lihat pemain kita, habis itu dia ngomong apa ya. Kalau kita bisa masuk, support aja. Yang penting saling support. Kalau kata Regen gitu. Jadi kalau ada orang bikin apa kita ketawain. Atau ya kalau bisa ditimpalin, ditambahin, kayak punchline-nya ditambahin. Kalau nggak bisa, kalau kayak di sini kan misalnya ada ceritanya kan, ya udah lanjut cerita aja gitu. Jadi nggak usah kebeban komedinya. Nggak usah ke beban komedinya ya, tapi tetap harus berkomedi juga sih. Tapi ini komedian semua nih katanya. Tuh, Bang mantap-mantap. Komeng, apalagi di sini ada Bang Komeng, ada Bang Faki, itu kan ada Pajar Kuat, itu udah komedian gokil semua lah. Kadang-kadang ya kita ngikut doang gitu, mancing, bantu mengawa gitu. Nah terakhir kan aku kayaknya dilapor Pak deh terakhir aku nih TV Play. Nah ini kan aku lagi setelah sekian lama. Nah apa tips buat orang baru yang baru masuk di TV Play? Buat apa? Kan tadi udah. Jadi Buat itu tadi personal aku, maksudnya kan aku kan dikenal nyanyi gitu, apa yang harus kulakukan atau sebenarnya kalau kayak kalau aku ya misalnya jadi guest star gitu, ya aku lebih ngikut sih, Ikutin aja. Iya, ngikut ke Siapa yang ngelit gitu. Siapa yang ngelit gitu. Lebih ngikut. Yang penting kita kayak tahu sedikit lah ceritanya gitu. Ini nggak perlu baca brief, nggak perlu. Apa? Ikut aja. Baca gitu. Ya kalau bisa disiapin. Kalau kamu kan ini cuy, ada ditulis-tulis ternyata aku lihat. Iya, tulis-tulis dikit. Ada ininya. Apakah aku? Tapi juga belum tentu keluar ini. Apakah aku harus mempersiapkan itu juga harusnya? Ya kalau mau ya boleh, tapi kalau memang udah improve-nya jago ya ini kalau aku sih ya sedikit-sedikit disiapin lah, paling nggak sekata dua kata gitu. Jadi masuk tuh benar-benar gak kosong. Tapi kadang-kadang juga pas masuk lupa. Gak keluar juga, tapi nggak apa-apa itu maksudnya. Ketika udah di situ mah ikutin aja, ikutin aja, main aja. Karena aku berkali-kali kayak lapor Pak itu karena kan serem-serem semua kan lapor Pak. Jadi aku ya nggak tahu ngomong apa. Jadi ngikutin yang apa di skrip aja. Terus kalau didorong-dorong buat ngomong, nah itu baru ngomong tuh aku. Kalau enggak iya sih saling support. Tapi sebenarnya kalau kayak lapor Pak enak tuh saling support semua tuh. Semuanya support kita. Yang paling enak tuh ya gitu. Kita ngejokes apa nggak lucu juga disupport. Gitu. Itu enak tuh. Ya. Tapi aku pernah puasaan itu pernah dapat 3 kali, udah nyerah aku nggak kuat karena ngerasa nggak kerja. Gitu. Pas apa? Pas puasa sebelum pandemi kayaknya. Oh. Nah, makanya aku pengen kalau dapat kesempatan biar maksimal gitu. Gitu deh. Ntar ngobrol lagi ya. Ya. Ini suasana persyutingan di Nah lanjut yang tadi. Lanjut lagi. Tadi selain cara main, terus cara bersikap ketika ketemu komedian senior atau artis senior. Ya pertama ya sewajarnya aja, nggak usah yang terlalu kayak
berlebihan jadi diri sendiri aja. Injek Tapi lehernya. kagak. Kayak cuma mukul palanya gitu enggak lah. Enggak lah. Tadi aku ngeliat kamu gini tuh. Mau gini. Itu kan kalau di situ nggak apa-apa. Di set nggak apa-apa. Di set nggak apa-apa. Oh, Bang Adul kemarin, Bang Adul aja aku coret mukanya, aku giniin gitu. Tapi habis itu aku minta maaf. Oh gitu. Minta maaf dulu atau izin dulu Bang, ntar di ini ya Bang ya gitu. Jadi selama di set tuh bisa terjadi apapun. Bisa terjadi apapun, tapi ya belakang- bisa minta maaf lah, kita juga yang sopan lah. Asal nggak yang berlebihan gimana-gimana. Kayaknya nggak apa-apa kayaknya. Itu kalau di belakang panggung. Di belakang panggung ya sama senior juga sewajarnya salim gitu, terus kayak ya ngobrol-ngobrol gitu. Nah untuk orang biasa kan ada teman-teman kita yang introvert. Apa yang kita lakukan, apa yang membuka obrolannya gimana untuk ke komedian senior? Kayak aku introvert cuy aku tuh. Kalau kamu introvert, ya dengerin aja sih, ngikut duduk gitu paling Bang, apa kabar ya yang sewajarnya aja. Maksudnya apa yang kayak apa yang pengen kita tahu, yang benar-benar pengen kita tahu gitu Tanya gitu. Tapi apakah yang ada yang sombong gitu nggak? Apa? Pasti kalau kita masuk dengan cara itu apakah ada yang sombong, ada yang ini gimana? Kalau ada yang sombong pasti ada kan? Aku sih nggak bisa ngejudge orang tuh setelah tahu gitu ya industrinya, nggak bisa ngejudge orang sombong atau enggak sih. Kadang-kadang kan kayak misalnya orang itu, artis itu kayak terlalu capek gitu, kayak udah capek lah buat ngobrol, kadang-kadang ya emang pengen istirahat, jadi dia syuting seharian apa misalnya dari subuh ke pagi ke siang gitu, kadang-kadang ya nggak bisa ngejudge juga, capek sih. Kadang kalau belum ngobrol banget ya belum tahu orang itu ya sombong atau enggak. Terakhir mungkin di luar sana kan pengen menjadi seorang Ipsi Oil. Waduh. Pengen menjadi Bang Komeng kayak gitu lah. Iya, pengen kan. Pengen ada di sini, pengen ada syuting di jadi artis di TV. Gimana cara menuju itu? Di umum nih, general. Menurut Ipsi Oil. Banyak caranya lah. Banyak caranya kalau kayak selain stand up komedian. Kalau stand up komedi kan ya stand up komedi gitu, ikut kompetisi, mulai dikenal orang, terus kayak ya berkarya terus sampai diingat orang ya kan, terus belajar gitu kan, terus nanya-nanya. Kalau misalnya kayak sekarang juga lebih mudah kan, ada dunia digital gitu kan. Apa yang harus dilakukan di dunia digital apa? Iya bikin konten. Kayak contohnya kayak siapa? Fajar Set Boy itu kan dia meledak kan, akhirnya kan dipakai juga di TV. Nah tapi kan yang masalahnya adalah setelah masuk di TV misalnya viral gitu, bikin apa lagi gitu kan. Kayak banyak tuh, kayak si Aukarin kan bertahan tuh ya, walaupun sebenarnya dia terus di dunia digital gitu kan. Habis itu kayak habis ininya musiknya masih kecil-kecil iya gitu. Jadi banyak lah caranya kayaknya. Terus ini terakhir banget. Cara agar kan bisa kan momenku kan di Suci 4 kan. Cara agar tetap di skena ini apa? Dari 2014 sampai sekarang. Kalau aku ya 23. Kalau aku dari dulu itu adalah jangan pernah kosong. Maksudnya Ntar dulu, inimu dari kapan? Masuk di dunia internet tahun berapa? iya setelah Suci, tapi kalau ya setelah Suci sih maksudnya kalau yang Merintisnya benar-benar dari 2012 ya? dari stand up-nya 2012. Nah terus 2012. gimana cara agar tetap di skena ini? Kalau aku kan emang bukan yang ini banget ya, nggak seterkenal Kiki lah, nggak seterkenal Marcel atau Rigen gitu, tapi kayak ya tapi ada aja gitu kerjaanku gitu. Dan sejauh ini yang aku lakukan adalah ya jangan pernah kosong sih di momen hidup, kayak misalnya Kosong tuh bang, menganggur. iya jangan pernah nggak bikin apa gitu, kayak misalnya dulu aku awal tuh kan Pernah waktu kosong banget. kalau maksudnya waktu kalian belum bikin YouTube, aku udah bikin YouTube tuh. Ya. Gitu, maksudnya bikin sesuatu terus, bikin karya terus, kayak misalnya apalagi nih, misalnya bikin tour, misalnya bikin misalnya nggak harus komedi terus sih, kayak misalnya aku bikin lagu gitu, bikin lagu, ada Orkes Pensilalis, kayak sekarang ada GJLS gitu. Apa nih yang bikin kita biar bisa terus diingat gitu, biar orang tetap tahu karya-karya kita gitu. Nanti mah kalau misalnya kita selalu mengisi kekosongan itu sih kayaknya bakalan ada aja sih rezekinya menurutku ya. Amin. Dan terus relevan tuh apa ya, terus ngikutin dari perkembangan kontennya, zaman, dari apa yang gitu. dibuat. Iya, dari apa yang dibuat. Kayak misalnya orang sekarang lagi musim bikin podcast ya, kita bikin juga podcast. Kayak orang main TikTok ya, kita ikut juga main TikTok gitu sih. Itu bukan ngikut aja. Gak ngikut kita kan, justru kita beradaptasi kan, dan
kalau aku belajar kayak dari Cing Abdel gitu kan, Cing Abdel tuh kan sangat relevan sekali gitu kan. Kan banyak kayak komedian senior yang ya udah gua mah ngelawak aja gitu kan, nggak bikin kayak gitu. Tapi kayak Cing Abdel, kayak Bang Komeng juga kan bikin YouTube, Bang Sule, Haji Andre gitu. Maksudnya terus relevan gitu. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Sukses terus Hipsi Koir. Kenapa minta cara sama Rigen tuh, sama Ya, Rigen. ntar belum ketemu Rigen. Kemarin ketemu Rigen pas dia lagi motoran. Ini kan Hipsi Koir. Tiap orang kan punya cara beda-beda, Hips. Siap. Dan ini belajar dari Hipsi Koir.